Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Dengan mendampingi anak untuk kemudian mengenal diri begitu. Di pekan kemarin kita sudah berbincang banyak dan hari ini kita masih akan lanjutkan perbincangan kita. Kita akan sapa terlebih dahulu Pak Wasmin dan Ibu Lilis yang tengah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin, Ibu Lilis. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kabar baik di pagi hari ini ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah luar luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Alhamdulillah, akhirnya sekarang sambungan dari pekan lalu kita lanjutkan kembali. Kalau sinetron dulu bersambung berarti ya. Kita lanjutkan kembali Pak Wasmin, Ibu Lilis perbincangan kita di pagi hari ini. Kita tengah berbincang berkaitan dengan mendampingi anak mengenal diri. Waktu itu kita baru sampai pada teknik salah satunya ini adalah self image atau body image begitu ya. Kita akan lanjutkan kira-kira tekniknya seperti apa. Barangkali untuk sahabat MK yang baru menyimak di pekan lalu kita juga sudah berbincang. Saya sedikit review begitu ya, di mana ternyata membantu anak mengenal diri ini bermanfaatnya banyak sekali. Mendekatkan anak untuk kemudian mengenal Allah, memahami kebutuhan diri, mengetahui potensi dan kelemahan diri, tahu posisi yang pas untuk dirinya, kemudian anak juga bisa merencanakan masa depan dan cita-cita. Kemudian anak juga akan mengetahui alasan berhasil dan gagal. Baik, di awal Pak Wasmin, Bu Lilis barangkali ingin menyapa sahabat MK terlebih dahulu, silakan. Ya, baik. Hari ini kita part kedua ya, membahas tentang Betul. mengenal diri. Karena mengenal diri nanti ada beberapa bagian seperti mengenal citra diri kemarin, body image. Sekarang juga kita akan mulai mengenal, mudah-mudahan ke arah mengenal emosi ya. Karena apalagi ini mengenal emosi nanti dimulai dari teknik self disclosure nanti di mana kita akan meminta data-data dari luar gitu. Jadi di forum di keluarga itu nanti akan menjadi forum di mana kita saling mengenal. Iya. Makanya dalam Johari Windows itu untuk mengenal diri selain kita sendiri yang mengenali diri kita, mulai terbuka dengan diri kita, tidak membohongi diri sendiri. Kita juga mulai meminta orang untuk mengidentifikasi, membantu gitu ya. Saya menurut kamu itu bla 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 gitu. Apalagi nanti sudah zaman seperti sekarang, mengenal diri sudah ada teknologinya, yang itu salah satunya layanan kami. Apa tuh tulis itu ya? Ya, seperti apa nih? psikotes, ya minat dan bakat, kadang mapping, di mana di dalamnya ada untuk mengetahui kekurangan, kelebihan, emosi kita, misalnya kepribadiannya apa. Dan ini juga nanti bisa dengan self closure ini dengan menjawab pertanyaan bagi yang berminat nanti bisa ya menghubungi kemana Pak Wasmin? Jadi yang ada daftar pertanyaan nanti yang akan kita share. Ada 15 pertanyaan. Untuk self disclosure. Ya, self disclosure itu artinya disclose itu tertutup, disclosure artinya membuka tutup. Membuka tutup diri. Ini ada 15 pertanyaan panduan nanti yang sahabat-sahabat bisa mendapatkannya. Nanti kita share ya. Kalau 15 ini misalnya tidak bisa dijawab cepat-cepat, misalnya minta bantuan ke pihak luar, seperti misalnya ke psikolog. Misalnya saya bocorkan ya Teh ya, satu pertanyaan, misalnya apa kelebihan saya? Bingung apa ya kelebihan saya ya gitu ya. Saya gitu. Nah, kalau nggak tahu nanti bisa by data lewat psikotes. Tapi kalau misalnya sudah tahu nih misalnya kelebihan saya di bidang X misalnya. Nah, itu dicatat sehingga nanti kelebihan itu bagaimana untuk dilejitkan. Baik. Satu lagi ya, Bapak langsung bocorkan. Misalnya apa kekurangan saya. Nah, nanti kalau sudah tahu kekurangannya dicatat. Nah, ketika dicatat nanti kalau kelebihan dilejitkan, tapi kekurangan harus diselesaikan. Kalau saya sih bilang kalau kekurangan itu PR dalam diri kita. Betul. Misalnya kekurangan saya kurang bisa menahan amarah. Jadi kalau misalnya lagi kesel, enaknya sih nyemprot gitu. Nah nanti kan setelah itu, jadi saya harus bagaimana ya biar kalau misalnya saya kesal, kan kalau kesal itu
ya setiap orang kan punya rasa itu. Tapi bagaimana kesal ini tetap energinya keluar tapi positif, dalam artian misalnya ada beberapa orang kan kalau kusut tuh jebret gitu ya, marahin orang, ya udah lupa kan, udah keluar plong. Tapi yang dimarahinnya kan bisa jadi dia jadi trauma gitu. Nah ini bagaimana? Nah ketika bagaimana nanti kita akan cari gitu. Kalau misalnya mentok silakan konsultasi lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya ketahuan misalnya saya harus menggunakan teknik relaksasi atau saya kayaknya marah ini terkait dengan trauma. Kalau begitu kebutuhan saya harus ikut workshop dengan Pak Wasmin Bu Lilis berkaitan dengan hipnoterapi. Nah, sehingga nanti pasti akan ada cara jalan untuk ke hal tadi. Tapi kalau kita tidak mengenal diri dulu ya, misalnya tidak tahu kekurangan, terus dia masih besar, kalau marah terus ke orang lain, nah nanti justru akan marahnya jadi akan naik, akan meningkat Pak Wasmin gitu. Mungkin awalnya marahnya hanya ngomel, terus nanti ngomelnya nyelekit, nanti nyelekit nggak puas juga Pak Wasmin dengan fisik misalnya. Nah itu. Dan pada nantinya mengenal diri, mengenal emosi, salah satunya juga bisa diikuti. Salah satu caranya melalui hipnoterapi certification workshop salah satunya ya, Bu Lilis Pak Wasmin ya. Baik, saya sampaikan terlebih dahulu, barangkali sahabat MQ juga ingin mengagendakan. Jadi ini akan segera diadakan begitu sebentar lagi di tanggal 27-28 Februari sahabat MQ, hipnoterapi certification workshop batch 69. Investasinya ini hanya 3,5 juta rupiah dan early bird ini lebih hemat. Untuk info cashbacknya Anda bisa WhatsApp ke 0811-225-002. Jadi nanti insya Allah di sana belajar bareng-bareng ya untuk mengenali diri, mengenali emosi, salah satunya seperti apa begitu Pak Wasmin Bu Lilis? Ya, lebih ke arah nanti bagaimana untuk regulasi ya Pak Wasmin, bukan mengenali diri, tapi lebih karena angkatan kemarin juga ada peserta yang testimoni bahwa setelah mendapat penjelasan Bu Lilis di workshop tersebut, kan di workshop tersebut kita ada free assessment. Kita juga mengenal diri ya. Ada mengenal personality. Kata dia masih kuliah ya. Kata peserta ini mengatakan, saya baru tahu ya kenapa saya mudah banget terpicu oleh bla bla bla, dia sebutin gitu ya. Saya ternyata tipikal ini, dia sebutin kan kemarin kita bahas tentang tipikal Milon ya. Iya. Nah dengan dia mulai aware terhadap kerentanan yang sering muncul diakibatkan memang dia tipikal seperti itu, akhirnya dia mulai bisa mencari antisipasinya gitu. Apalagi kalau misalnya ada trauma kan di workshop tersebut langsung dirilis juga ya. Nah itu salah satu mengenal diri dengan teknik disclosure. Kita ada daftar pertanyaan yang nanti kita akan kirim ke sahabat-sahabat yang berminat nanti ke nomor ke 0811-225-002 ya. Termasuk itu juga nomor untuk pendaftaran hipnoterapi certification workshop juga. Jadi nanti yang berminat ketik aja nama, terus daftar pertanyaan disclosure atau daftar pertanyaan mengenal diri gitu boleh. Ini juga ketika kita mengisi mengenal diri ini ya, kita akan dilatih untuk jujur terhadap diri sendiri. Kan jujur itu bagian dari karakter ya. Betul. Sama ini kita jujur gak terhadap diri sendiri. Misalnya ketika ngisi kelebihan Pak Wasmin, kita harus tawadu, kita harus rendah hati, nggak boleh ditulis. Itu beda loh. Dalam artian ini kan kita sedang mengenal diri, bukan sedang sombong. Kan kalau nanti sombong itu yang tahu hanya dia dengan Allah ya gitu. Nah ini dalam rangka mengenal diri. Terus misalnya kekurangan kan itu aib, tidak boleh diumbar. Loh kan ini untuk mengenal diri. Kadang saya suka menemukan orang-orang yang begitu. Misalnya ketika coba sebutkan kekurangan Anda. Loh itu berarti sedang mengumbar aib, bukan, ini sedang mengenal diri. Sehingga nanti ketika kita berani untuk jujur terhadap diri sendiri, kita tahu kita jauh lebih jujur itu bahagia loh. Dalam artian lapang gitu. Saya punya guru gitu ya, salah satu guru saya, dia orangnya jujur apa adanya dan dia hidupnya tuh enak loh Pak Wasmin. Ringan ya? Ringan ngelihatnya gitu. Dan dia juga terlihat bahagia gitu. Karena misalnya
katakanlah dia guru saya, tapi dia tidak jaim gitu, tidak misalnya guru itu harus di atas kamu gitu ya. Kalau dia nggak tahu, dia bilang gitu, saya nggak tahu, Liz gitu ya. Ini, nah justru ke saya aura itu ketangkap, kok bahagia sekali ya ibu itu gitu, karena lapang gitu. Nah tentunya kan ujung-ujungnya dari semua itu mau mengenal diri atau apapun ya ujung-ujung kebahagiaan kan, kita pengen bahagia gitu. Betul. Nah jadi ketika kita mengenal diri otomatis tentunya nanti kita akan jauh lebih bahagia. Nah selain bahagia yang produktif, jadi akhirnya sehat mental, karena sehat mental itu salah satu definisinya fisiknya sehat, dia bahagia dalam artian emosinya bisa regulasi, kemudian dia produktif Pak Wasmin, dalam artian dia menghasilkan. Kenapa dia menghasilkan? Karena dia sudah tahu potensinya apa gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya justru kesempatan lah. Kalau saya nggak ditanya juga kesempatan, saya bisa di bidang ini gitu, atau saya promosi gitu. Kayak kita belajar dari tukang jualan aja ya Pak Wasmin ya, kan jualan pede nggak disembunyi-sembunyiin gitu. Ini produknya, nah ini produknya ini enak loh, rasanya itu gurih banget dan ini misalnya bla 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 bla. Nah kita juga sama seperti penjual juga, kita bagaimana personal selling. Nah, personal selling gitu. Jadi gimana orang mau mengenal kita kemampuan kalau kita tidak boleh, kita harus tawadu. Kita harus rendah hati. Apalagi lagi ngelamar pekerjaan, lagi ngelamar Pak, misalnya gini, saya mah nggak bisa apa-apa Pak, atau jadi nggak ini, harusnya kan muncul kepedean gitu. Bukan kepedean, muncul percaya diri. Saya bisanya ini, insya Allah ini gitu. Jadi dengan semangat ya Pak Wasmin. Karena salah satu penyebab orang bisa lebih mencapai performa yang lebih tinggi lagi itu karena kemampuan menjual dirinya, yaitu personal selling, kemampuan personal selling. Nah, problemnya adalah bagaimana dia bisa menakar diri, harga diri dengan pas, kalau dia tidak mengenal diri, kan gitu. Betul. Itu yang menjadi latar belakang kemarin membahas bagaimana orang tua bisa mampu mendampingi anak mengenal dirinya. Ya, jika syarat-syarat untuk membantu anak mengenal dirinya belum terpenuhi, karena mungkin orang tua juga belum mengenal dirinya sendiri, ya ini sekaligus saja. Sekaligus saja pembahasan ini, membantu anak mengenal dirinya sambil kita mengenal diri kita. Baik, sekaligus. Kayak kemarin aja saya itu ketika dengan ponakan sama-sama kita menggali masalah yang ada di komputer. Kan saya udah lama nggak di Windows ya, saya banyak di Mac OS. Jadi ketika masuk ke Windows lagi, jadi gaptek lagi gitu. Saya merasa saya suka dengan dunia programming itu. Apalagi kemarin Windows-nya ada problem ya, ada nggak stabil gitu. Jadi ketika dibuka ada notifikasi terus. Akhirnya saya ulik sampai malam. Saya tahu saya tuh suka dunia ini, tapi saya kayaknya nggak berbakat gitu. Jadi membedakan antara bakat potensi dengan minat kesukaan aja saya di usia ini kadang-kadang masih belum tahu gitu. Sebetulnya ini hanya karena suka aja atau emang saya punya bakat di sini, punya talent di sini. Kayak dulu ya, Pak Wasmin kan kuliah S1-nya di mana? Di kimia. Di kimia. Dan dia hobi banget di kimia katanya. Tapi bukan talentnya. Sempat protes ke saya. Masa saya bukan di eksak, di sosial katanya gitu. Nah kalau di eksaknya mungkin dia awalnya ketemu dengan guru yang asik ya, terus pembiasaan mengerjakan kimia akhirnya suka ya. Akhirnya suka. Tapi ternyata talentnya nggak di situ. Di sana gitu. Jadi kesukaan terhadap kimia dulu diawali oleh guru kimia yang emang orangnya asik, menjelaskannya enak. Saya dikasih rumus-rumus sesat gitu ya. Jadi dulu kan waktu SMA banyak rumus-rumus cepat gitu ya, disebutnya rumus-rumus sesat. Akhirnya saya dapat nilai terbaik di kimia. Ternyata saya nggak di situ talentnya. Nah, jadi artinya suka belum tentu bakat. Gitu. Kalau talent itu kayak saya lagi meriang, ada klien minta janjian ketika konsultasi, saya sembuh loh. Jadi kadang obat saya itu ada klien. Klien menjadi obat justru ya Bu ya? Iya, nah jadi saya sering misalnya keluar dari jam kerja, misalnya kadang jam 2 malam saya evaluasi psikotes. Bagi saya itu asik-asik aja gitu, jadi nggak mengenal waktu.
Tapi kalau yang lain misalnya kayak masak, saya senang Pak Wasmin masak. Tapi ketika jualan masak, kok gimana gitu, canggung gitu. Ya, jadi sampai ke situ nanti kita mengenal diri ya. Baik. Baik, Pak Wasmin, Ibu Lilis, nanti kita akan lanjutkan di segmen yang kedua nanti. Itu artinya tadi yang menarik adalah terbayang begitu ya ketika seorang yang jualan, yang mau yang mau lamar kerja, mereka tawadu karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Dan ketika sudah mengenal, nanti insya Allah sudah mampu memposisikan di saat mana kita harus personal selling. Kita lanjutkan nanti, selain nanti membantu anak mengenal diri, kita juga sambil mengenal diri. Dan barangkali ada pancingan interaksi nih untuk sahabat MK yang ingin bergabung di rumah untuk berkonsultasi atau silakan untuk berbagi berkaitan dengan apa nih Pak Wasmin Bu Lilis? Boleh membantu menjawab pertanyaan ini aja dulu ya. Apa faktor yang membuat saya tersinggung dan apa faktor yang membuat saya bahagia? Nah, silakan sahabat-sahabat kirim ke mana teh ininya? Apa faktor yang membuat saya tersinggung atau kejadian apa atau perkataan apa yang membuat saya itu jadi tersinggung, jadi sedih gitu. Dan faktor apa atau peristiwa apa yang kalau itu dialami membuat saya bahagia. Boleh dijawab ke WhatsApp nomor apa? Baik, bisa disampaikan ke WhatsApp MK yang membuat tersinggung dan bahagia, silakan Anda sampaikan sahabat MK